Salam Sinema. Kita ketemu lagi di acara podcast Badan Perfilman Indonesia untuk persiapan Hari Film Nasional 2023. Kali ini saya kedatangan seorang teman, sahabat, dan seseorang yang sudah berkecimpung lama sekali di festival film di Indonesia maupun di sirkuit internasional. Bersama saya sudah ada Mbak Lulu Ratna. Makasih sudah mengundang. Terima kasih sama-sama udah berkenan untuk hadir sama-sama kita di hari ini untuk ngobrolin soal festival film di Indonesia. Kenapa festival film? Karena festival film adalah salah satu topik yang akan dibicarakan di konferensi Hari Film Nasional yang akan berlangsung tanggal 6 sampai tanggal 11 Maret 2023. Dan untuk topik festival akan ada di tanggal 10 Maret 2023. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Lagi ngapain sekarang aktivitasnya? Ya, sekarang mengajar di Universitas Multimedia Nusantara, mata kuliah film marketing, film distribution, dan film festival. Jadi kebetulan kalau untuk mata kuliah film festival tuh memang teorinya dikit ya, sisanya praktek, langsung buat festival dalam 1 semester sampai menjadi laporan. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir. Dan kita tahun ini Uci Fest nama festivalnya, tahun ini yang ke-14 dan itu akan berlangsung pertama kali secara offline ya, setelah pandemi kemarin 3 tahun berturut-turut online gitu. Nah, karena ada kebutuhan mata kuliah ini, maka kita harus punya buku ya. Karena selama ini saya mengajar dari pengalaman, kemudian membaca buku ya, kemudian juga penelitian festival film. Jadi memang kita sedang mempersiapkan buku untuk buat bahan ajar, tapi pada saat yang sama juga untuk bisa pengayaan teman-teman yang memang tertarik dengan festival film atau bergerak di dalam dunia festival film. Karena yang jadi masalah, kenapa juga ada mata kuliah ini, karena selalu kesulitan ya, kalau di kampus tuh kan pingin ada satu event yang bisa merepresentasikan image dari kampus, kemudian mempromosikan juga ya, oh di sini ada jurusan film misalnya dan animasi gitu. Nah makanya mereka menggunakan festival film. Nah tapi siapa yang menjalankan biasanya? Dosennya sibuk ya kan, mahasiswanya juga sibuk. Jadi akhirnya ada mata kuliahnya supaya juga ada semacam reward ya buat mahasiswa yang mengerjakan. Kemudian di sisi lain karena ini sudah ke-14, jadi Uci Fest akan pertama kali juga naik levelnya ke internasional. Tadinya kan level nasional ya untuk pelajar dan mahasiswa. Sekarang internasional, jadi we shall see. Acaranya 9 sampai 12 Mei 2023. Oke, menarik ya, mata kuliah festival film. Selama ini kita mungkin baru dengar ya. Saya tahu karena saya temannya Lulu. Jadi saya tahu ada Lulu ini ngajar mata kuliah festival film. Tapi waktu pertama kali Lulu cerita ke saya agak kaget juga. Wah, sekarang ada ya mata kuliah festival film. Sesuatu yang baru kan, Lu? Tapi ternyata udah 14 tahun ya? Ya, secara festival 14 tahun. Tapi saya baru mulai ngajar pertama kali dengan mata kuliah yang pertama kali diadakan tuh ke-7. Jadi ini udah berapa ya? Sebenarnya ini kelas ke-10 ya, yang tahun ini. Karena sempat ada festival lain, sekarang udah nggak ada, namanya UMN Screen, non kompetisi, dan itu sekarang menggabung jadi Uci Fest gitu. Jadi tadinya sempat tiap semester buat festival film. Jadi semester ganjil festival Uci Fest, semester genapnya UMN Screen. Sekarang jadi satu digenap, semester genap itu Uci Fest. Dan sebenarnya kita bukan satu-satunya loh. Di Indonesia ini ada beberapa kampus lain yang juga ada mata kuliah festival film, walaupun tidak semuanya ada praktik ya. Jadi lebih ke teori, misalnya di ISI Jogja, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, itu ada mata kuliahnya festival film dan kuratorial, jadi lebih ke programming. Kemudian di Universitas Dian Nuswantoro di Udinus Semarang itu juga ada mata kuliahnya lebih ke desain eksebisi film. Tapi jadi mereka tuh harus mendesain, memprogram untuk buat pemutaran. Nah ini ada praktiknya ya, jadi mereka membuat pemutaran film di akhir kuliah. Kemudian baru dapat juga di Universitas Ciputra, judulnya karena itu Fakultas Ilmu Komunikasi, jadinya mata kuliahnya namanya Events and Sponsorship Management.
Tapi praktiknya festival film, yaitu Ciputra Film Festival. Tahun ini baru mau masuk tahun kedua. Wah, berarti udah cukup banyak, ada 4 ya kurang lebih Iya, kampus yang mempunyai mata kuliah festival film meskipun konsentrasinya beda-beda ya. Ada yang lebih di manajemen, ada yang lebih di praktek, ada yang lebih di desainnya gitu ya. Nah, kita kan ngelihat di Indonesia gitu ya, masih jarang sekali materi-materi tentang festival film. Sedangkan kalau kita list atau kalau kita inventarisasi, ini saya pernah ngobrol berdua sama Lulu, berapa banyak sih festival film yang ada di Indonesia? Sebenarnya banyak banget, tentu saja datang dan pergi ya. Kadang-kadang tidak konsisten, tahun ini ada, tahun depannya nggak ada lagi gitu ya. Kita perlu banget sebenarnya semacam panduan, gimana sih melaksanakan festival film itu, karena kadang-kadang kita ini atau orang Indonesia tuh latah ya. Festival film lagi in nih, semua orang bikin festival film, tetapi belum tentu pelaksananya ini mengetahui apa sih festival film itu, ada definisinya dan ada aturan-aturannya gitu ya. Tapi semua orang pakai nama festival film, yang sebenarnya mungkin pada prakteknya masih banyak kekurangan ya Lu ya. Nah, kan kita selalu ngobrol, kita perlu banget nih sebenarnya satu buku panduan ya, atau semacam panduan gitu ya untuk pelaksanaan festival film untuk siapa saja yang mau melaksanakan festival film. Nah, tadi ngomong-ngomong, Lulu juga lagi bikin buku tentang festival film. Bisa ceritain nggak Lu bukunya? Ya, jadi sebenarnya kita sudah pernah buat buku sebelumnya ya, bareng COFI, Coordination for Film Festival in Indonesia, dan Dewan Kesenian Jakarta. Bukunya itu judulnya Direktori Festival Film. Cuma seperti kita tahu kalau direktori itu harus diperupdate setiap tahun harusnya, atau setiap dalam waktu tertentu harus di-upgrade gitu ya. Buku ini sebenarnya lebih memprofiling festival-festival yang ada di Indonesia, kemudian mencoba yaitu membuat semacam definisi yang definitif gitu. Festival film itu apa sih gitu. Nah, mungkin yang menjadi penting ya buat mereka yang tertarik sama festival film, kita tahu bahwa festival film itu bukan dari Indonesia ya. Artinya itu ada tradisi dari luar yang memang sangat diikuti ya, terutama setelah reformasi itu gerakan untuk membuat festival film itu lebih berkiblat pada festival film yang di Eropa, tradisi Eropa gitu ya. Sementara misalnya kalau kita melihat FFI misalnya, itu lebih ke awarding, which is itu lebih terpengaruh tradisinya Academy Awards sebenarnya gitu ya. Jadi ini ada dua hal yang berbeda, ada awarding night ya, di mana penekanannya pada awarding, sementara ada lagi yang memang penekanannya pada pemutaran film untuk publik gitu. Jadi atau istilahnya membuka akses film, pengetahuan tentang film semuanya melalui festival film. Nah, sebenarnya yang jadi masalah di Indonesia ini adalah pertama mereka nggak paham festival film itu apa, ya kan? Kedua, mereka juga belum pernah sama sekali datang ke festival film. Sementara kalau kita tanya orang Indonesia di pinggir jalan, mereka kalau ditanya tentang festival film pasti taunya FFI. Jadi ada semacam banyak sekali nih ada yang berpikir festival film tuh harusnya kayak yang di Eropa itu loh, serius, terus ada pemutaran film, ada premier dan sebagainya. Sementara ada juga yang berpikir ya festival film itu awarding gitu, dimana orang-orang top gitu pada berkumpul dan menyerahkan penghargaan gitu ya. Jadi ini ada beberapa hal yang membuat sebenarnya di satu sisi itu menarik karena kaya ya jadinya ya pengetahuan tentang festival film di Indonesia, tapi pada saat yang sama itu jadi agak merumitkan bagaimana caranya kita misalnya bisa bekerja sama, karena festival film is all about networking. Jadi harus saling terkoneksi satu sama lain. Kenapa? Karena kita nggak mungkin buat festival yang sama gitu. Festival tuh harus beda satu sama lain gitu ya. Itu kayak identitas gitu. Kalau sama ngapain gitu ya. Udah ada yang buat, kita buat juga ya. Apa bedanya kita sama dia gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kurang dipahami, sehingga akhirnya buat-buat aja. Terus lebih sering lagi buat, tahun depan nggak berpikir untuk buat lagi. Sementara festival film itu baru bisa berfungsi dan memang ada ya. Jadi istilahnya secara eksistensi itu biasanya karakternya itu baru terbentuk setelah 5 tahun, berlangsung secara rutin setiap tahun. Nah, yang jadi masalah kan di sini gitu kan, karena by project atau memang tidak ada pemahaman yang jelas bahwa ini tuh sesuatu yang, jadi festival film itu ya membantu filmmaker kan, tujuannya utamanya untuk bisa mendapatkan panggung
di mana nanti pihak-pihak yang berkepentingan mencari filmmaker baru itu bisa mengakses gitu. Jadi ketemu di satu titik. Nah, jadi film festival organizer itu memfasilitasi pertemuan-pertemuan itu. Ya. Artinya kalau tidak terhubung secara networking dengan mereka yang bekerja di bidang film itu jadi sia-sia gitu loh. Hanya untuk sekedar ya sesuatu yang perayaan heboh-heboh aja gitu. Itu sayang banget. Kayak seperti melewatkan miss opportunity. Tapi kita balik lagi karena FFI juga udah cukup lama di Indonesia, kemudian gerakan membuat festival film sejak reformasi itu cukup panjang ya, dari tahun 99 itu sejak reformasi 98. Jadi sebenarnya ini udah terbangun sebuah praktik yang berbeda. Praktik festival film di Indonesia itu beda dengan praktik festival film dan beda tradisinya dengan yang di Eropa gitu. Dan itu nggak masalah gitu loh. Cuma kan kita semua harus punya satu konsensus agar kita tuh bisa maju bersama gitu loh. Mau dia level pelajar, mau dia level hanya satu provinsi aja, itu terbaik gitu loh kalau bisa ya. Endingnya itu bisa nyambung dan akhirnya bisa terjadi pertukaran-pertukaran. Itu kan yang paling penting sebenarnya, pertukaran pengetahuan dan akses terhadap film-film ya. Artinya gimana kita bisa nonton film-film dari Aceh gitu. Ya kita berhubungan dengan Aceh Film Festival gitu kan. Gak usah kita harus ke sana cari sendiri. Nah itu kan maksudnya fungsi dari festival film. Jadi pertukaran-pertukaran itu karena Indonesia itu sangat luas, itu sangat-sangat memungkinkan terjadinya pertukaran yang sayangnya itu masih belum terfasilitasi dengan baik. Makanya waktu tahun 2012 saya dan beberapa kawan itu buat COFFI, Coordination for Film Festival Indonesia. Jadi kita intinya sebenarnya awalnya memang hanya untuk saling berkoordinasi aja. Yeah. Nah ini juga sama nih, kita mengacu pada Coordination for Film Festival in Europe ya kan. Okay. Jadi ada acuan lah di sana ya. Nah cuma mungkin yang jadi masalah karena kita waktu itu basisnya di Jakarta semua, jadi kita benar-benar kurang melibatkan teman-teman yang di luar Jakarta. Nah sekarang dengan adanya pandemi dan fenomena online tuh sebenarnya terjadilah gitu komunikasinya malah kita jadi bisa lebih dekat gitu ya sama yang di luar Jawa gitu misalnya dibanding sama di Jawa misalnya karena ada Zoom dan sebagainya. Nah sebenarnya itu sih yang kita coba untuk upgrade ya. Saat ini mungkin COFFI ini lebih ke jejaring, tapi mungkin kita harus upgrade itu untuk ke entah asosiasi profesi atau apa itu yang memang sedang dijalankan sama kawan-kawan COFFI sekarang ya. Kebetulan saya udah nggak di COFFI karena udah 10 tahun udah cukup lah ya. Ini udah generasi baru lah gitu. Jadi inginnya COFFI inilah yang nanti akan bisa yaitu tadi menemukan konsensus bersama, kemudian ada titik-titik temu untuk bekerja sama, terus memperbaiki atau meningkatkan lagi ya agar ada gunanya tuh buat festival film. Ngapain sih capek-capek tiap tahun buat festival riweh gitu ya, terus ya nggak ada gunanya. Nah gunanya itu yang harus penting sih biar ada motivasi juga gitu untuk meneruskan. Ya, nah COFFI ini kan juga sesuatu yang sebenarnya sudah 10 tahun lebih seperti tadi Lulu bilang, cuman mungkin kalau teman-teman di luar jaringan festival film belum dengar nih COFFI itu apa ya. Nah ini menarik nih, jadi para pelaksana festival film di Indonesia juga mulai berpikir untuk membuat sebuah badan, apakah nanti bentuknya asosiasi atau yang lain-lain ya. Itu juga menjadi salah satu bagian diskusi di konferensi Hari Film Nasional di tanggal 10 nanti. Jadi teman-teman yang pingin tahu lebih banyak tentang festival film atau tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh COFFI ya, tentang koordinasi yang akan dilakukan, itu bisa mendaftar untuk hadir di sesi tanggal 10 tadi, 10 Maret ya. Nah lu balik lagi ke buku yang mau dibikin nih. Kalau kemarin bikin buku tentang profiling festival film yang ada di Indonesia, itu ada berapa festival yang kemarin tercatat di terbitan yang lalu? Oke, kalau yang kemarin itu memang kita nggak fokus ke semua festival ya. Jadi festivalnya ada yang masih berlangsung, tapi ada juga yang sudah nggak berlangsung gitu. Tapi kita berpikir bahwa festival itu penting untuk diketahui oleh generasi yang baru, bahwa yang sekarang ini, industri film yang sekarang ini itu salah satunya
adalah jasa festival-festival yang sudah lewat ini, misalnya seperti G-Fest, Jakarta International Film Festival ya, kemudian Confident dulu pernah buat festival film video independen Indonesia. Jadi itu masuk di dalam buku ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini tuh sesuatu yang bergerak terus gitu ya, berproses. Nah, tapi di dalam buku ini juga ada kalender festival film tahun 2019 ya. Waktu itu saya mendata itu memang ada 70 festival film. Sementara agak beda dikit dengan data yang didapat oleh Pusbang Film waktu itu tahun 2017 mereka mencatat ada 77, tapi mungkin karena mereka menghitung FFI, menghitung Festival Film Bandung ya yang sifatnya awarding, sementara ini fokus ke festival film non pemerintah yang memang pada praktiknya ada pemutaran film untuk publik gitu. Nah, jadi sebenarnya ini yang harus diupdate ya. Sekarang kan sudah 3 tahun setelah pandemi dan mungkin di sini bisa dibantu sama Badan Perfilman Indonesia untuk mengupgrade mana yang masih ada dan mana yang enggak. Karena memang ini penting untuk juga yaitu kalau kita mau berjejaring misalnya ya, pingin ada pertukaran program dengan dari Malaysia atau dari Singapura atau bahkan dari Eropa gitu ya. Itu kan penting kalau ada satu titik di mana istilahnya memulai dari mana gitu. Nah, rencananya memang direktori ini sebagai satu titik awal. Harusnya dilanjutkan dengan buku-buku yang berikut. Cuma memang butuh waktu ya ternyata untuk bisa menyusun sebuah buku itu. Saat ini yang sedang disiapkan itu adalah buku pengantar umum mengenai misalnya di dalam buku itu akan ada sejarah festival film dunia dan Indonesia, kemudian ada bagaimana membuat programming festival film dan manajemen. Tapi ini benar-benar di levelan pengantar ya. Jadi nanti rencananya harusnya ada buku kedua lagi yang membicarakan tentang bagaimana bisa sustainable festival itu. Bisa ada terus. Kemudian bagaimana sih karakter organisasi yang mengadakan festival itu harusnya seperti apa. Bagaimana memulai gitu misalnya. Nah, sementara karena saya sendiri nulis tesis tentang festival film, jadi rencananya tesis saya juga akan dibukukan itu tentang bagaimana konsepsi kota itu diproyeksikan ke dalam festival. Kenapa? Karena hubungan festival film dan kota itu sudah kalau di Eropa tuh udah jadi satu gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa festival film tuh memakai nama kota ya seringnya ya sebagai bagian dari identitas festival. Jadi sudah otomatis kalau ada hubungan yang erat gitu dan harus ada gitu. Dan itu sebenarnya nggak cuma dari sekedar tampilan desainnya, ruang yang dipakai atau programnya, tapi juga bisa sampai ke sumber dana, kemudian apa dukungan yang bisa diberikan festival film kepada industri film di lokal, di tingkatan lokal gitu. Nah itu yang sebenarnya kurang digarap ya kalau di Indonesia ya, sayangnya ya. Sementara ini sudah jamak kalau di Eropa gitu dan makanya kenapa kalau kita datang ke festival film di luar sana tuh kayaknya heboh meriah satu kota gitu ya. Satu kota heboh gitu, apalagi kayak nggak usah jauh-jauh ke Eropa deh, ke Busan aja deh gitu. Atau ke Singapura gitu. Kita bisa merasakan atmosfer itu gitu loh. Tapi memang itu pentingnya membuka kerjasama gitu. Jadi memang harus membuka diri ya organizer festival film. Kita nggak bisa asik buat festival aja tapi kita nggak memikirkan semua pihak gitu, karena memang festival film itu tempat berkumpulnya para pemain-pemain ini gitu ya, entah dia agensi dari pemerintah, entah dia produser film, entah dia siapapun gitu, karena memang disitulah ada pembaharuan secara estetika, secara SDM gitu kan, semua itu dari festival film sebenarnya ya. Karena selain ada sekolah film ya, kita juga butuh kredibilitas buat si para lulusan ini gitu kan, lulusan sekolah film. Nah biasanya kredibilitasnya itu ditasbihkannya di festival film gitu. Pertama kali terjun ke sirkuit film lewat festival film itu kayak saya sama kamu juga. Kita sama-sama alumni G-Fest. Nah menarik banget ya Lu ya, buku yang tadi Lulu bilang akan diterbitkan. Meskipun itu untuk introduction, tetapi cukup lengkap ya sebagai panduan untuk melaksanakan festival film. Kira-kira kapan? Ya oke. Jadi karena ini memang kenapa bisa agak lama karena penulisnya ada 3 dari 3 kampus yang berbeda, dari
UMN, Serpong, ISI Jogja dan Udinus. Kemudian saat ini masih baru istilahnya masih diedit lagi gitu. Kemudian mungkin yang bisa didahulukan itu justru yang tesis saya karena itu cuma saya yang nulis ya. Jadi memang rencananya itu untuk lebih ke pengayaan. Jadi melihat bahwa karena hubungan antara kota dan festival film itu ternyata ada dan nyata ya. Karena kan waktu itu penelitian saya di JAF dan FFD Jogja. Jadi itu mereka benar-benar merepresentasikan itu gitu. Jadi sangat menarik dan saya harap itu bisa membantu kawan-kawan di kota-kota lain yang berpikir bahwa ya gue sendirian nih ya, ini ada sebenarnya yang bisa dilakukan gitu untuk di level itu gitu. Ya, menarik banget. Kita juga ngelihat emang khususnya nih sinergi antara kota dan festival ya. Yang sebenarnya kalau di luar negeri atau bahkan nggak usah jauh-jauh ke Eropa, di Asia juga sudah ada ya, gimana kota itu untuk mewujudkan visinya mereka menggunakan festival film. Saya ingat waktu Ellen Kim dari Buchon datang ke Jakarta Film Week tahun lalu, dia cerita bahwa yang meng-approach mereka justru pemerintah kota Buchon, bukan si pelaksana festival ini, karena mereka melihat kesuksesan Busan yang sangat terbantu promosi kotanya dengan mengadakan festival film, maka dipanggillah pekerja-pekerja kreatif ini untuk mengadakan sebuah festival film. Dan itu tidak hanya berhenti di perayaan atau pemutaran film, tapi mereka memasukkan semua unsur-unsur yang ada dalam kota itu. Misalnya sampai bahkan problem ya di kota itu, Buchon itu is a sleeping town. Orang biasanya cuma lewat ke situ atau mampir atau pulang untuk tidur gitu ya. Nah, mereka pengen kota ini menjadi lebih semarak. Maka si pemerintah kota kemudian mengkomunikasikan kepada pelaksana festival ini, gimana caranya, target kita adalah membuat kota ini menjadi ramai dan kita harus meng-cater ini juga nih kekhususan festival dan clear mengetahui market mereka. Kita harus meng-cater orang-orang yang belum ter-cater misalnya di Busan. Makanya mereka bikin Fantastic Film Festival kan, karena ada satu kategori mungkin ya, atau satu genre yang memang belum terlalu terwakili di Busan. Dan kemudian mereka berdiskusi sama-sama seperti apa nanti bentuk program ini. So it's a collaboration mulai dari awal dibikinnya ya, tidak ada yang jalan sendiri-sendiri. Seperti misalnya kota Jakarta. Jakarta itu ternyata kemarin saya ngecek karena mau ke Rotterdam, ternyata kita sister city sama Rotterdam. Ini kan udah modal ya, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI dengan kota Rotterdam misalnya. Terus ternyata Jakarta juga adalah kota sastranya UNESCO. Nah, ini kan berarti bisa menjalankan program ini atau menghidupi gitu ya si gelar yang diberikan oleh kota melalui program-program kreatif, mungkin nggak dengan film tapi dengan komunitas sastra gitu ya, sehingga gelar Jakarta sebagai kota sastra dari UNESCO ini benar-benar muncul gitu ya, tidak hanya satu di antara yang lain, tetapi kota nih menghidupi dan memberikan ruh kepada kota Jakarta gitu ya. Nah, ini kendalanya di mana ya Lu ya, kalau misalnya kita ngelihat sekarang kayaknya ada mungkin pelan-pelan sudah mulai nyambung gitu ya, kayak Jakarta Film Week ini kan memang disupport full oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya. Tapi kan kita juga punya banyak festival di luar kota yang cukup besar, cukup terkenal gitu ya, bahkan levelnya internasional seperti misalnya Mini Kino di Bali ya. Gimana ya caranya ya menyambungkan ini dengan pemerintah kota, karena kita juga ngelihat nggak semuanya pemerintah kota atau provinsi punya visi ya atau kesadaran tentang pentingnya adanya festival gitu ya, bisa saling mutual antara pemerintah kota dengan festival. Kira-kira harus dimulai dari mana Lu? Ya memang festival film tuh yang paling penting visi misi ya, karena visi misi itu yang bisa membuat orang memahami, oh ini festival A, bukan festival B, dan seterusnya. Nah, untuk bisa memasukkan kota ke dalam istilahnya ada kerjasama lah gitu dalam festival film, ya mau nggak mau harus ada dalam visi misinya. Dan yang jadi masalah kedua adalah apakah visi misinya festival film itu nyambung dengan visi misi kotanya, Pemdanya gitu ya, Pemda kotanya. Karena kalau nggak nyambung ya nggak akan terjadi gitu kerjasama itu. Hal pertama.
kedua, kita juga harus pertanyakan diri kita gitu ya. Ini terkait visi misi tadi. Buat apa kita buat festival film gitu loh? Apa sih tujuannya? Kenapa harus festival film gitu misalkan? Kemudian kalau kita balik lagi, kenapa harus di kota ini ada festival film? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita harus kritisi ke diri kita sendiri dulu sebelum kita membuat festival film. Karena kalau kita gagal untuk melibatkan pihak-pihak penting di wilayah terdekat tempat kita mengadakan festival film, itu adalah mubazir yang luar biasa gitu. Karena pertama kita pakai nama kotanya, ya kan, untuk festival. Tapi kita nggak menggunakan modal-modal yang ada di kota itu gitu. Sementara saya misalkan mau datang ke satu festival di entah di mana ya di Indonesia, saya pasti pengen tahu gitu, ingin mengalami kota itu gitu melalui festival film, melalui filmnya misalnya. Nggak mungkin saya datang ke satu kota tuh saya nggak pingin tahu film maker di sana buat filmnya kayak gimana sih, nggak mungkin, pasti saya sangat tertarik. Nah, ini yang jadi masalah biasanya, karena biasanya festival film berpikir bahwa kita ada untuk mendatangkan dari luar itu ke sini agar orang-orang di sini bisa tahu apa yang ada di luar kota ini gitu. Tapi pada saat yang sama kan akan datang juga orang dari luar kota itu ke situ gitu. Jadi dua-duanya harus di-serve. Yeah. It's a serve industry ya, service industry banget kalau festival film. Karena terlalu banyak pihak yang terlibat dan semuanya harus di-serve agar mereka mendapatkan pengalaman yang memuaskan gitu. Sehingga datang lagi tahun depan. Kan itu intinya kalau festival film. Membuat pengalaman-pengalaman yang akan membuat orang itu kembali gitu loh. Kembali atau paling enggak dia mempromosikan lah nanti udah balik ke kota atau negaranya gitu. Di JAV tuh oke tuh di Jogja. Jadi akhirnya dia bisa memperpanjang usia dan apa istilahnya image dari si festival itu misalnya. Nah, hal-hal ini yang suka terlupakan bahwa kita sendiri nih sebenarnya buat festival ini bukan iseng-iseng gitu loh. Ini sesuatu yang membutuhkan dedikasi karena harus berjangka panjang. Ya. Karena kalau nggak berjangka panjang kurang berhasil guna dan visi misinya harus jelas. Karena kalau enggak nanti kita jadi disetir oleh siapa sponsor kita gitu kan, sayang banget gitu. Padahal sebenarnya kalau membangun biasanya kalau tujuannya film tuh nggak bisa sebentar ya. Misalnya kita pingin menghidupkan industri film lokal gitu, itu nggak bisa dalam waktu 1-2 tahun gitu loh, mungkin bertahun-tahun gitu ya. Misalnya kita bisa lihat misalnya Purbalingga Film Festival gitu kan, dulu mereka kucing-kucingan sama satpol kota gitu ya, tapi sekarang justru bekerja sama gitu kan. Tapi itu kan butuh waktu untuk bisa mencapai pengakuan itu dan mereka sendiri punya akhirnya ketemu di satu titik gimana nih kita kalau mau kerja sama, misalnya seperti itu. Jadi hal seperti itu yang perlu kawan-kawan sadari dari awal. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya insidental gitu ya. Ya, gitu. Oke. Menarik ya. Nah, itu tadi kalau kita ngelihat festival pelaksana festival film atau pelaksana festival film dari luar. Kalau kita masuk nih ke dalam pelaksana festival filmnya gitu ya, masing-masing festival film, mereka kan juga punya banyak sekali kendala ya. Sebenarnya waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, hampir semua festival film di Indonesia itu dalam survival mode. Artinya mereka selalu was-was apakah tahun depan festival film saya masih bisa ada. Kendalanya tentu klasik ya, pendanaan. Sekarang ini sudah banyak support, bahkan support yang sifatnya mendukung operasional organisasi ya, dari Direktorat Perfilman Musik dan Media gitu, sehingga sudah agak lumayan nih. Tetapi banyak juga percakapan atau diskusi ya. Sebenarnya festival film tuh pendanaannya dari mana sih? Apakah dia harus independen atau selamanya memang pendanaannya ini melibatkan pihak lain gitu ya? Sehingga ya itu tadi, karena ada kerja misalnya dengan pemerintah kota atau pemerintah provinsi, maka penting itu didukung oleh kota atau provinsinya. Tapi selalu jadi pertanyaan karena kita nggak pernah tahu nih secara pasti tahun depan dapat nggak ya, atau tahun depan dari mana nih. Kalau misalnya nggak dapat pendanaan dari pemerintah kota misalnya, lantas kita akan mendapatkan dana dari mana gitu ya. Gimana sih caranya kita mengatur atau menyiasati gitu ya, membuat strategi supaya festival film ini bisa sinambung terus, punya staying power gitu ya, bekerja sama dengan berbagai pihak yang penting, tapi juga pada saat yang sama punya independensinya dalam hal
financing, dalam hal apa namanya ketersediaan dana pelaksanaan gitu ya. Ya, memang tuh sesuatu yang sulit ya, kayak kita juggling terus gitu ya, dalam posisi juggling terus. Kalau enggak kita nggak konsen nanti jatuh deh gitu bolanya gitu. Yang penting sebenarnya gini, kalau pertama kita tahu bahwa pemerintah kota punya agendanya sendiri gitu ya. Artinya kalau kita bekerja sama atau menerima dana dari pemerintah kota itu otomatis kita juga harus siap dengan konsekuensinya gitu ya. Tapi pada saat yang sama itu bukan sesuatu yang istilahnya prinsipal sehingga festivalnya jadi berubah sama sekali, enggak gitu. Artinya independensi itu memang harus dibangun. Jadi Lewat visi dan misi tadi visi misi dan memang reputasi itu penting. ya. Siapa yang mengadakan, mengapa diadakan, visi misinya apa. Jadi kalau visi misinya jelas dan bahwa ada semacam standpoint yang jelas, ini adalah festival kami dan kami yang melaksanakan, berarti hal itulah yang bisa menjaga independensi tadi gitu. Karena nggak mungkin kita tidak kita melepaskan diri dari udahlah kita nggak butuh dana dari pemerintah kota gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Karena kan satu-satunya jalan kalau menurut saya itu adalah mendedikasikan diri untuk menyelenggarakan festival. Karena festival film itu kerja sepanjang tahun ya, bukan kerja 3 bulan, hamin 3 bulan ya. Nah, itu dia tuh. Karena kenapa? Apa yang dilakukan sepanjang tahun? Dia membuat laporan yang baik, kemudian mempresentasikannya ke beberapa pihak yang belum menjadi board atau belum jadi mitra dari festival, yang memang bisa membantu gitu. Itu yang harus dilakukan, dan itu butuh waktu. Lobbying dan meeting-meeting itu semuanya butuh waktu, sehingga pada saat festival berlangsung itu hanya tinggal istilahnya hasil dari kerja yang setahun itu tadi gitu loh. Kerja 1 tahun yang dipres dalam 1 minggu atau 10 hari lah kira-kira kan. Ya, nah sebaiknya jangan, karena itu Ya. Orang butuh waktu untuk bisa meluangkan waktu ketemu kita, untuk baca proposal kita, ya kan. Jadi memang itu harus dibangun, dan over time orang akan menerima gitu ya. Karena dulu misalnya contoh, saya ingat banget waktu Jakarta International Film Festival kan saya kerjanya tukang ngirimin proposal tuh ya ke 100 perusahaan, ingat banget ya. Dan setiap perusahaan itu saya telepon satu persatu untuk nanya sudah terima belum, apakah berminat untuk meeting. Itu tuh dari 100 tuh cuma dapat 2 atau 3 meeting aja. Artinya apa? Waktu itu masih festival film tuh masih ya Unheard of lah ya, orang belum tahu. ada gitu ya. Jadi akhirnya butuh waktu untuk menjelaskan. Tapi kita butuh lagi orang yang punya visi yang kurang lebih jauh ke depan untuk mau meeting dengan kita. Gitu ya, untuk mau mendengarkan ya ini apaan sih gitu loh. Nah, bayangkan hal yang kurang lebih sama itu terjadi di kota kita, kota yang istilahnya belum ada festival sebelumnya. Kita mau buat festival nih gitu ya. Kita harus sadar itu gitu loh. Jadi memang kita harus sabar juga gitu ya. Yang teman-teman lihat misalnya di JAF, di FFD itu kan butuh waktu tahunan. Puluhan tahun loh, FFD itu 21 tahun ya. Ya, sementara JAF udah belasan tahun. Jadi mereka juga butuh waktu untuk bisa mencapai titik yang sekarang gitu loh. Dan yang kita nggak paham kan waktu-waktunya ngapain aja gitu ya. Kita taunya cuma pas festival doang gitu. Jadi festival itu bisa berlangsung secara sukses, heboh, Jakarta sepi semua ke Jogja. Ya karena itu, karena mereka berhasil membangun jejaring-jejaring yang di antara waktu-waktu pas lagi rehat, udah selesai laporan ya. Kemudian mereka harus balik lagi syuting, karena misalnya kayak JAF tuh rata-rata filmmaker yang terlibat untuk jadi organisernya. Itu mereka membangun jejaring gitu loh. Yang akhirnya direpresentasikan atau dimanifestasikan di JAF di tahun depannya gitu loh. Nah, itu kan kerja sepanjang hari, sepanjang tahun gitu ya. Jadi nggak bisa lepas gitu loh. Biasanya kalau organizer festival tuh begitu. Apalagi programmer festival film itu lebih-lebih lagi, karena mereka harus selalu mencari filmmaker baru, film baru. Berarti kan dia harus beredar gitu kan, datang ke festival lain Di dalam dan di luar negeri. ya. Jadi bisa punya jejaring itu untuk bisa bilang ini loh belum pernah ada sebelumnya misalnya gitu. Kita buat acara ini, klaim itu harus dibuktikan gitu loh. Nah, hal-hal itu yang mungkin belum disadari ya, banyak kawan-kawan berpikir ini benar-benar sesuatu yang mendadak gitu ya. One night sistem kebut semalam gitu ya, bisa gitu ya. Dan itu biasanya akhirnya kelihatan nanti ya, di festivalnya, sayangnya. Ya. Oke, jadi ya memang ini ya kerja-kerja di belakang layar selama setahun penuh
untuk bisa melaksanakan sebuah festival yang wow gitu ya, yang kita kenal sekarang ini, itu bukan kerja dadakan gitu ya. Tapi kan kita juga tahu ya, kalau kita mengobserv sebenarnya pelaksanaan dan pelaksana festival film di Indonesia tuh SDM-nya kurang loh. Jadi kita tahu ya, beberapa teman ini mengerjakan beberapa festival film gitu, sehingga mengakibatkan mereka nggak bisa full mengerjakan, kalau tadi Lulu bilang satu tahun nggak fokus gitu ya, tapi harus lompat-lompat ke beberapa festival film. Itu kondisi yang kita hadapi sekarang ya. Nah ini juga mungkin kita perlu ngobrol soal regenerasi nanti ya di konferensi, gimana caranya untuk meregenerasi pelaksana festival film. Makanya kampus-kampus juga melihat kebutuhan perlunya ada mata kuliah festival film gitu ya. Dan menarik tuh yang tadi Lulu bilang, kalau festival film yang kita lihat sekarang, kita nikmati sekarang sudah sudah punya namanya sendiri, sudah punya brandnya sendiri, maka yakinlah itu dilakukan dengan berdarah-darah lah, dan bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun untuk bisa arrive gitu ya, untuk bisa tiba pada kondisi mereka yang sekarang. Itu bukan kerja-kerja sistem kebut semalam gitu ya, atau beberapa minggu sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya harus nyari film gitu ya. Itu nggak akan kejadian tuh ya Lu ya, kalau sistem pelaksanaan kayak gitu. Nah kayaknya udah cukup banyak tadi tuh yang kita obrolin Lu. Makasih banyak overview yang diberikan untuk pemirsa tentang festival film. Masih banyak lagi yang perlu dibicarakan, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang juga perlu kita carikan solusinya untuk festival film di Indonesia. Maka kami mengundang teman-teman semua untuk menghadiri konferensi Hari Film Nasional untuk festival film yang akan berlangsung tanggal 10 Maret 2023 di Gedung Film. Terima kasih Lulu Ratna, ditunggu kehadirannya tanggal 10 Maret. Ya, sampai ketemu ya semua. Terima kasih, salam sinema.